momentum konsolidasi sekaligus tempat berjumpai semua pihak yang kepentingannya sama tapi dilatar belakangi oleh kepentingan yang berbeda-beda. Teman-teman yang tadinya ngaku nasionalis, ya, teman-teman yang agamis pun dirangkul hanya untuk memenangkan Jakarta. Setan pun dirangkul asal bisa memenangkan pasangan calonnya, itu istilahnya. Berikutnya juga yang awalnya kita yakin betul bagaimana memastikan demokrasi sehat. Pada saat ini orientasi semua pihak berubah. Yang penting menang dulu. Tidak ada kata kalau menang itu ya bermasalah. Lebih baik menang bermasalah daripada kalah. Kalau kalah sudah pasti bermasalah. Ini yang menjadi mindset di semua, termasuk juga pasangan calon, bahkan kepada tim pemenangan. Kemudian pilkada ini adalah tempat bertemunya kepentingan-kepentingan yang ternyata apa? Pada saat dipersatukan rekonsiliasinya belum selesai. Ini yang kita katakan tadi, di saat memang kita ingin menyatu, ya, garis belakang masih belum bisa bersatu juga. Sehingga agak sulit tadi Mas Rafiq mengatakan ini bukan urusan sampai tanggal 15. Kalau dibiarkan terus, ya, kita ini masih panjang ini bersengketa, masih panjang ini pertempuran, Bapak Ibu. Berikut pilkada ini adalah ujian bagi mesin partai, bagi orang politik. Semua pasangan calon pasti memerintahkan kader-kadernya. Kita yang di DPR, kami ini dikasih kewajiban untuk memenangkan setiap kelurahan. Apabila tidak menang, kita diberikan sanksi. Sanksinya mungkin saja tidak dijadikan anggota legislator lagi. Artinya di semua pasangan calon, di semua partai yang tim pemenangan, otaknya tidak ada lain selain memenangkan bagaimana pasangan calonnya bisa menang. Sehingga yang tadi dikatakan tadi, kalaupun ada dampak, kalaupun ada ekses, biarlah kita tanggung sama-sama, yang penting menang dulu, Bapak Ibu. Berikut ini bukan isu lokal. Pilkada bagi partai politik merupakan target antara. Untuk pilkada kabupaten, target antara pilkada gubernur. Pilkada gubernur target antara pemilu presiden. Apalagi pemilu presiden ini saat 2019 nanti akan dilaksanakan serentak. Bayangkan yang di 2014 tidak serentak dengan presiden saja, pilkadanya tidak bermasalah. Saat ini dengan diserentakkan kita bisa bayangkan akan ada masalah apa lagi ke depan. Dengan keserentakan pilkada, Bapak Ibu, partai tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada kadernya. Artinya partai perlu untuk menggantungkan pada kekuasaan lokal, sehingga memenangkan pilkada di daerah, ya, merupakan kunci kemenangan untuk memenangkan pilkada presiden, Bapak Ibu. Ini yang juga turut mewarnai hiruk-pikuknya keadaan saat ini, Bapak Ibu. Berikut pilkada saat ini tidak dikatakan hanya memilih pemimpin. Saat ini pilkada juga sudah dipastikan pertarungannya tidak hanya untuk memenangkan dan menguasai, merebut kekuasaan secara konstitusional. Tapi kita sudah katakan di sini, pilkada ini syarat dengan kepentingan pragmatis. Pilkada juga ditunggangi oleh banyak pemegang kapital yang bermain semuanya, yang turut juga memperkeruh keadaan. Pilkada juga mungkin saja diwarnai dengan kepentingan asing di sini, Bapak Ibu, sehingga juga semakin membuat pilkada ini semakin ketat, ya, semakin hebat kompetisi di dalamnya. Tapi keadaan yang begitu hebat ini, ya, kompetisi yang begitu sengit ini, sayangnya ini atas nama Komisi 2, kita katakan pemerintah setempat kemarin agak lalai. Kejadian Pak Ahok kemarin sebenarnya tidak akan terjadi seperti ini apabila pemerintah itu taat asas, pemerintah itu mengedepankan hukum sehingga rakyat percaya dengan hukum. Saya sudah berkali-kali katakan, untuk isu Pak Ahok kemarin tidak perlu kita sidangkan kemarin. Ini penting saya katakan di DPR, karena akan ada konsekuensi yang akan panjang. Karena kita punya dasar hukum, kita ada kesepakatan antara pemerintah, DPR, polisi, ya,
sehingga dampaknya seperti ini. Sudah dia disidangkan pada saat kesaksian menimbulkan polemik, tiba-tiba mau pada saat habis masa cuti kampanyenya juga bermasalah lagi. Ini yang kita katakan kenapa kita tidak mau untuk melaksanakan penegakan hukum di luar isu-isu pilkada pada saat masa pilkada. Karena nanti akan ada yang namanya masa seseorang menjadi terdakwa, masa seseorang akan mengalami penuntutan, mengalami vonis yang semua menimbulkan konsekuensi turunan yang lebih membuat semakin kompleks lagi, Bapak Ibu. Kami juga kemarin sempat melihat bahwa negara kalah oleh kekuatan mayoritas, kalah oleh orang-orang yang mengaku lebih besar dan lebih hebat. Ini yang kita katakan kemarin, tegakkanlah hukum walau itu pahit dan tidak populer. Sekarang ini kita menghadapi permasalahan yang lebih parah daripada apabila kita bisa menyikapinya di bulan November yang kemarin. Saya juga ingin menghimbau, ini mohon juga bisa disampaikan. Apabila toleransi ini hilang, demokrasinya akan hilang. Ini bukan kata saya, ini semua kata pendiri bangsa. Kita bisa membuat konstitusi Amerika Serikat. Kita bisa juga yang namanya tadi James Madison. Kita kenal juga yang namanya John Locke. Begitu toleransi itu hilang, tidak ada lagi yang namanya demokrasi. Begitu demokrasi ditunggangi oleh mayoritas yang mutlak, maka tidak ada lagi yang namanya demokrasi. Yang ada adalah penindasan. Maka saya katakan, negara harus cepat berbenah diri. Mudah-mudahan momentum tanggal 15 nanti, apapun ini, sekaligus juga dengan momentum, dengan hiruk pikuknya hak angket terkait dengan penonaktifan Pak Ahok, negara mampu untuk berdiri tegak. Karena saya juga pastikan, saya tidak yakin isu intoleransi ini akan laku untuk DKI Jakarta. Rakyat DKI sudah beragam sejak lahir. Kami ini sudah mengalami perbedaan di depan mata sejak kami lahir, Bapak Ibu. Kemudian mengenai tingkat pendidikan juga luar biasa hebatnya. Kalau kita mau melihat ke depan dan ke belakang, yang hadir kemarin itu juga banyak juga yang dari daerah-daerah. Sehingga kami pastikan Komisi 2 di DPR akan mengawal pemerintah sepanjang pemerintah itu mampu tegak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya kepada kaum minoritas, Bapak Ibu. Berikut terakhir, saya juga menghimbau untuk negara wajib hadir. Negara wajib hadir, kemudian juga negara mampu untuk memikul beban, memastikan penegakan hukum ini bisa berjalan secara serius, memastikan isu intoleransi ini bisa dilokalisir secepatnya, memastikan bagaimana hak-hak rakyat termasuk hak minoritas sekalipun tidak terlanggar baik dengan dasar konstitusi maupun hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kami ingin memastikan besok Komisi 2, kebetulan saya yang akan ada di DKI, kita akan memastikan betul seluruh alat kelengkapan negara, polisi dan TNI mampu bersikap netral. Seluruh alat kelengkapan negara termasuk KPU, Bawaslu mampu menyelenggarakan demokrasi yang sehat, pilkadanya yang bermartabat, dan jangan sampai ada hak-hak rakyat yang pemilih yang berhak tidak dapat memilih, Bapak Ibu. Ini kita akan terjun langsung, mudah-mudahan kita bisa pastikan negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan sebesar apapun. Berikut kita mohon kepada semua pihak untuk menahan diri, untuk juga bisa menahan melontarkan isu-isu yang kurang akurat. Kami juga cukup kecewa ada isu KTP 450.000 yang katanya itu dipakai untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Setelah kita cek 45.000. Kami juga banyak mendengar katanya pemilih di DKI Jakarta ini fiktif. Saya katakan kasih namanya, kasihkan ke saya yang mana yang fiktif. Kami bekerja luar biasa hebat. Kita kawal betul sampai saat ini kita masih online 24 jam dengan Kementerian Dalam Negeri dengan
dinas-dinas kependudukan yang ada di daerah. Kami juga pastikan PNS ini harus netral. Saya bilang sama Pak Mendagri, kita pecah Pak, siapapun itu, termasuk juga PJ Bupati, PJ Gubernur yang mencoba untuk bermain. Jadi jangan sampai nanti ada orang sudah menang dikatakan pilkadanya tidak sehat karena ada netralitas birokrasinya yang tidak begitu. Terakhir sekali, saya mohon kepada pemerintah juga untuk tidak berlaku reaksioner. Kepada pembantu-pembantunya Presiden agar bisa berlaku lebih cermat, lebih cerdas, sehingga tidak mampu dan membuat panik Presidennya. Kalau mau ketemu orang, ketemu tokoh, nggak perlu bawa media, datanglah sendiri. Jangan membuat publik semakin bingung. Kalau mau cari muka, ya datang pelan-pelan Presiden. Jangan sampai mampang-mampang mukanya di media. Negara ini sudah begitu aman. Negara ini cukup damai. Dengan kalian upayanya seperti itu membuat semuanya menjadi kurang kondusif. Itu saja dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti kita di. Terima kasih.